Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI sudah bertahun-tahun menjadi suara bagi rakyat, menyebarkan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Kita akan terus pastikan, seminggu kita akan pastikan, sebulan kita akan semua yang 175 orang itu kita akan pastikan semua untuk bersekolah. Radio Republik Indonesia bantah dengan Warta Berita dibacakan oleh Hasnia Rahmawati. Sari berita penting. Memperingati Hari Radio ke-80, LPP RRI menegaskan komitmennya sebagai media publik yang adaptif dan relevan. Dan ratusan siswa SMP rentan putus sekolah diselamatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Serang. Berikut berita selengkapnya. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati Hari Radio ke-80 pada Kamis 11 September 2025. Di usia yang tidak muda lagi, RRI menegaskan komitmennya sebagai media publik yang adaptif dan juga relevan di tengah disrupsi digital. Berikut laporan Rahadian. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati Hari Radio ke-80 dengan menegaskan komitmen sebagai media publik yang adaptif dan relevan di tengah disrupsi digital. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan RRI hadir bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penguat persatuan bangsa. RRI sudah 80 tahun menjadi suara bagi rakyat, menyebarkan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Pada peringatan tahun ini, RRI mengusung tema memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ia menambahkan, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI mengemban tanggung jawab menghadirkan informasi akurat, pendidikan yang mencerahkan, hiburan sehat, sekaligus menjadi kontrol sosial yang objektif. Hendrasmo menyebutkan, kinerja RRI terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai capaian, diantaranya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diraih 6 kali berturut-turut, hingga peningkatan indeks reformasi birokrasi dan indeks prestasi anti korupsi yang kini berada pada kategori sangat baik. Sementara itu, Kepala RRI Banten, Nurdin, menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab insan RRI dalam menjaga kualitas produk siaran. Menurutnya, setiap program harus dipastikan akurat dan tidak mengandung provokasi. Mari ciptakan inovasi-inovasi kreativitas teman-teman. Saya akan kawal teman-teman. Ketika muncul inovasi teman, saya akan kawal teman-teman. Jika tidak ada anggaran, ayo kita cari sama-sama terkait dengan anggarannya. Jadi kreativitas teman-teman saya tunggu. Saya berharap sekali ada ide-ide kreatif yang dari teman-teman muda. Nurdin juga mendorong generasi muda RRI untuk menghadirkan kreativitas dan inovasi agar RRI semakin relevan di era digital. Pada momentum ulang tahun ke-80 ini, RRI menegaskan perannya sebagai media publik yang netral, terpercaya, serta menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan semangat yang diwariskan para pendiri, RRI berkomitmen untuk tetap menjadi suara rakyat, memperkuat demokrasi, dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Saya Gimas Rahadian, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kabupaten Pandeglang, melaporkan Dirgahayu ke-80 RRI sekali di udara, tetap di udara.
Dan pendengar, Dinas Pendidikan Kota Serang memastikan 175 siswa SMP rentan putus sekolah akan kembali aktif belajar. Selengkapnya Wahyu Nur Jamil melaporkan. Sebanyak 175 siswa SMP di Kota Serang yang terdata rentan putus sekolah dipastikan kembali belajar dengan dukungan perlengkapan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan tas, seragam, sepatu, serta alat tulis agar anak-anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri menyebutkan langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan. Ia menegaskan pemantauan akan terus dilakukan agar seluruh siswa benar-benar aktif kembali bersekolah. Menurut Nuri, intervensi ini menjadi perhatian awal sebelum program lanjutan yang lebih besar digulirkan. Harapannya, tidak ada lagi anak di Kota Serang yang merasa terpinggirkan atau kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Data Dinas Pendidikan mencatat 175 siswa tersebut berasal dari 22 sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar, proses pemetaan masih berlangsung karena jumlah anak rentan putus sekolah cukup signifikan. Secara keseluruhan, jumlah siswa di Kota Serang mencapai sekitar 8.000 orang. Dari jumlah itu, lebih dari 3.000 anak masuk kategori rentan putus sekolah, sehingga menjadi prioritas penanganan. Bantuannya tas, ATK, seragam, ya, terus sepatu, Pak. Itu bantuannya itu semua. Yang penting perangkat untuk sekolah lah, ya. Pasca ini kita akan terus pastikan, seminggu kita akan pastikan, sebulan kita akan semua yang 175 orang itu kita akan pastikan semua kembali untuk bersekolah dan dengan semangat baru. Dari 8.000 siswa itu ada posisinya. Arah 175 dari SMP, ini global nanti untuk ini yang kita perhatikan SMP, nanti SD juga ada. Kita pastikan bahwa 175 itu adalah siswa SMP yang anak rentan putus sekolah di 22 sekolah SMP. Ahmad Nuri menekankan perlunya dukungan bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar pencegahan putus sekolah dapat berjalan dengan efektif. Dengan perhatian kolektif, anak-anak diharapkan mampu melanjutkan pendidikan dan tumbuh sebagai generasi unggul Kota Serang. Saya Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nur Jamil melaporkan. Dirgahayu ke-80 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wayahe satset dan meledong. Dan pendengar, memasuki pekan kedua September 2025, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi cuaca ekstrim di wilayah Kota Tangerang. Dan menindaklanjuti hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang yaitu Mahdiar juga meminta masyarakat untuk waspada. Berdasarkan laporan BMKG tersebut, kata Mahdiar, pada periode 11 hingga 14 2025, Kota Tangerang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan juga angin kencang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan juga memantau perkembangan informasi cuaca terkini dari kanal resmi BMKG. Dan selain itu, warga juga diminta untuk menghindari aktivitas luar ruangan saat hujan disertai petir, serta menjauhi pohon, papan reklame, dan bangunan yang beresiko roboh saat terjadi angin kencang. Dan pendengar, Himpunan Nelayan meminta pemerintah Kota Cilegon membangun tempat pelelangan ikan atau TPI. Berikut Rohmanuddin melaporkan. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Cilegon meminta kepada pemerintah agar membangun tempat pelelangan ikan atau TPI di Kota Cilegon. Pembangunan TPI dilakukan guna mendukung aktivitas nelayan yang ada di Kota Cilegon. Dengan demikian, kebutuhan ikan untuk masyarakat Cilegon dapat terpenuhi dari nelayan setempat. Ketua HNSI Kota Cilegon, Supriyadi, mengatakan tempat yang rekomendasi untuk pembangunan TPI di Kota Cilegon yakni di bekas Merak Beach Hotel yang berada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Menurutnya, Pemkot Cilegon bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk tempat pelelangan ikan di Kota Cilegon, lantaran sejarahnya dulu lokasi tersebut diperuntukkan untuk nelayan tersebut. Nah, ini yang menarik adalah kita sudah tahu bahwa ada HGU yang sudah habis yang diperuntukkan untuk Merak Beach Hotel, karena dulu katanya itu memang diperuntukkan untuk nelayan. Maka
Oleh sebab itu kita akan coba klarifikasi kepada pemerintah supaya kalau HGU-nya sudah habis ya coba bisa dimanfaatkan HGU itu untuk kepentingan nelayan tempat pelelangan ikan di Kota Cilegon. Supriyadi menyampaikan hak guna usaha Merak Beach Hotel sudah habis sehingga pemerintah Kota Cilegon bisa memanfaatkan lokasi tersebut untuk pembangunan TPI. Supriyadi berharap upaya untuk pembangunan TPI di Kota Cilegon dapat segera terwujud untuk nelayan yang ada di Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Nama lain adalah Herianto Febrian, Fitra Ramadan, Nurul Izzati, serta Hedda Lena. Ketua Delegasi Ahmad Azwari juga mengatakan bahwa mereka akan turun di nomor tunggal dan juga ganda. Kategori ini juga atau Unifil ganda juga akan menjadi salah satu ajang yang diikuti. Kompetisi ini juga akan diikuti sebanyak 64 pebulu tangkis dari 10 negara Asia Pasifik. Dan pertandingan juga berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia. Sekian warta berita pagi ini, pendengar. Peringati Hari Radio ke-80, LPP RRI menegaskan komitmennya sebagai media publik yang adaptif dan juga relevan. Ratusan siswa SMP rentan putus sekolah diselamatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Serang. Dan itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.